Kajian Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadus Shalihin, masih bab 11 ya, hadis terakhir, hadis nomor 17 ya, masih bab 11, masih bab mujahadah, babun fil mujahadah. Terjemah harfiahnya mujahadah itu adalah sama dengan jihad. Sinonimnya muradif, bahasa Arabnya muradif, atau sinonimnya adalah jihad, yang artinya bersungguh-sungguhnya dalam beragama Islam, bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun definisinya adalah fatmun nafsi anil ma'lufat, yaitu definisinya adalah menyelamatkan diri dari pengaruh al-ma'lufat, itu sama dengan al-hawa, hawa nafsu, yang menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari pengaruh al-hawa, hawa nafsu, kahayang jeung garasap. Dengan definisi demikian, maka itu kesungguhan seseorang dalam beragama, dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam itu bisa dilihat dari seberapa besar seseorang itu bisa menjauhkan diri dari al-ma'lufatnya, dari hawa nafsu, dari kahayang dan karasap. Sebesar itulah itunya kesungguhannya dalam beragama Islam. Hadis ke-17, hadis terakhir, hadis qudsi. Isinya isi hadisnya ada 10 poin, yang dimana di setiap poinnya itu sangat ini sebagai hadis penutup oleh penulis Riyadus Shalihin. Itu hadis ini dijadikan hadis penutup, hadis qudsi yang isinya ada 10 poin. Dimana di setiap poinnya itu sangat jelas lah, sebetulnya sangat jelas menuntut mujahadah. Di setiap poinnya itu sangat jelas menuntut kesungguhan. Yang kemarin udah sampai 6 kalau nggak salahnya, sampai poin ke-6. Kita ulas lagi dari awal, itulah selintas saja nih ya. Poin pertama ini hadis qudsi di 10 poin tersebut dimulai dengan seruan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang pertama adalah aku sudah mengharamkan atas diriku sendiri kezoliman. Demikian juga aku haramkan kezoliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling zolim. Ini di sini dia dituntut, berarti dituntut bersungguh-sungguh di dalam hal ini, yaitu dalam hal menjauhi apa yang Allah haramkan, yaitu kezoliman. Dituntut bersungguh-sungguh untuk menjauhinya apa yang Allah haramkan di poin pertama, yaitu kezoliman. Kemudian yang kedua, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya, di seluruh manusia itu bodoh. Kalian itu semuanya bodoh. Kalian semuanya itu tidak tahu arah. Katakanlah demikiannya, tidak tahu arah. Kecuali orang yang beri aku petunjuk. Kecuali orang yang aku beri petunjuk, beri hidayah, bahasa Arabnya ya. Kecuali yang beri aku hidayah, kecuali yang aku beri itu petunjuk, tuntunan, bimbingan. Fastahduni, ini maka
mintalah itu kepadaku, karena hidayah itu hanya Allah yang memiliki, hidayah itu Allah pemiliknya. Nah, maka siapapun itunya yang menjadi orang yang terpimpin, orang yang ya gitulah disebutnya terpimpin, itu yang mengikuti petunjuk, itu berarti diberi oleh Allah, sudah diberi oleh Allah. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan, mintalah kepadaku. Nah, artinya kan di sini kan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Ya, bersungguh-sungguhlah apa namanya untuk memiliki, itulahnya bersungguh-sungguhlah minta kepada Allah untuk memiliki itu pegangan, pedoman, petunjuk. Karena pada asalnya seluruh manusia bodoh akan hal tersebut, tidak tahu, pasti tersesat semuanya. Kemudian yang ketiga, kalian semuanya lapar. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Nah, ini juga hanya menuntut, ya bersungguh-sungguhlah minta kepada Allah. Nah, karena kalau dalam hal ini boleh kita munculkan sebut, karena yang memberi rezeki itu kan hanya Allah, ya mintalah kepada Allah. Kemudian yang keempat, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya itu telanjang, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah itu kepada aku pakaian, pasti aku akan memberinya. Kemudian yang kelima, nah ini nih amat sangat penting nih. Ya, amat sangat penting. Kalau seolah-olah yang poin sebelumnya, kalian semuanya lapar, kelaparan, kecuali yang aku beri makan. Kalian semuanya telanjang, kecuali yang aku beri pakaian. Nah, ini seolah-olah keduniaan lah gitu. Itu makan, berpakaian itu untuk di dunia. Padahal kan soal makan, soal pakaian pun di situ ada masalah ibadahnya. Ya, makan itu ibadah, berpakaian itu ibadah. Nah, kalau yang ini ya poin yang kelima, ya ini agak berat, ini sangat berat bahkan itu bagi manusia nih, yang ini nih yang poin kelima. Ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berdosa siang dan malam, dan hanya akulah yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Ya, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kalian itu berdosa siang dan malam, dan hanya akulah yang mengampuninya. Maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku mengampuninya bagi kalian. Ada yang perlu digarisbawahi lah di sini, ininya yang harus jadi harus digarisbawahi, tidak boleh lalai tentang hal ini, yaitu yang di awal, yaitu manusia itu berdosa siang dan malam. Sebutnya sesoleh apapun ayah pasti gitunya. Ini nih jelasnya, redaksinya demikian. Kalian itu berdosa siang dan malam. Sementara yang mengampuni dosa itu hanya Allah. Maka mintalah ampunan kepada Allah. Ya, adapun penjelasan lebih dalamnya, lebih tentang redaksi inilah sudahnya, ini hanya sekilas nih. Kemudian yang keenam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kalaupun bersepakat untuk memadorotkan Allah, itu tidak akan bisa. Memadorotkan, mencelakakan, itulah hanya memadorotkan, mencelakakan, membahayakan Allah, gak akan bisa.
Dan sebaliknya kalian pun tidak akan bersepakat nih seluruh hamba-hambanya untuk memberi manfaat kepada Allah. Tidak akan bisa memberi sedikit pun manfaat bagi Allah. Nah, dalam hal ini berarti tersirat nih ya. Kalau ini dalam penjelasan di dalam kitab Badilul Falihin ini, ya hal tersebut itu ke arah gitu ya. Kalau manusia itu yang tadilah berusaha memadorotkan, membahayakan, mencelakakan, membangkang kepada Allah, seluruh manusia membangkang kepada Allah. Itu bukan memadorotkan Allah, tapi mencelakakan diri sendiri. Kikituan itu bukan, gitunya tidak akan memadorotkan Allah sama sekali. Berbuat demikian itu mencelakakan diri sendiri. Karena kan Allah yang menghukum, Allah kan yang menghukumi itulahnya amal manusia. Ya itu sebutnya menghukumi, itulahnya Allah kan yang menetapkan, itu menghukumi amal manusia. Allah yang menghisab, Allah yang memberi balasan. Dan manusia berbuat sampai kepada membangkang kepada Allah, ya, akibatnya buat siapa? Itu kan nanti akan dihukumi oleh Allah, gak akan bukan memudaratkan Allah. Dan sebaliknya, kalau manusia seluruh hamba-hamba Allah itu berpikiran ingin memberi manfaat kepada Allah, gak akan memberi manfaat apa-apa bagi Allah. Nah, kalau yang ini berarti sebaliknya. Andai itu manusia itu disebutnya kalau taat kepada Allah, jangan dikira itu bermanfaat bagi Allah, bukan. Ya, karena Allah itu sudah maha sempurna, itulah segalanya. Gak perlu ditambah gitu oleh manusia, gitulahnya. Andai manusia ini berbuat sesuatu untuk menambah kemuliaan Allah, percuma, itu nggak ngaruh, memang nggak bukan untuk Allah sama sekali. Makanya, nah, kalaupun manusia seperti itu, maka kebaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Nah, karena Allah itu yang menghukumi amal manusia, Allah yang menghisab, Allah yang memberi balasan ya, atas amal manusia. Artinya tidak ada amal manusia itu untuk Allah, itu nggak ada. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu untuk dirinya. Kalau yang buruk memudaratkan Allah, nggak akan bisa siapapun, bahkan seluruh manusia bersepakat itulah untuk membahayakan, memudaratkan, mencelakakan Allah, nggak akan bisa. Ya, semuanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka berarti dalam hal ini mujahadah juga ya. Ya, bersungguh-sungguh lah. Karena segala sesuatu itu akan kembali kepada diri sendiri. Allah yang menghukuminya, Allah yang menghisabnya, Allah yang memberi balasannya. Gak ada amal siapapun itu bagi Allah, itu gak ada. Bagi dirinya, beramal apapun akan itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya, karena Allah itu maha sempurna, tidak akan bisa dimadorotkan, tidak akan bisa diberi itu manfaat oleh selain Allah. Kalau orang Sunda bilang mah siga nguyahan cai laut. Itulah nguyahan cai laut, itu istilah bahasa Sundanya. Laut itu asin der ku urang diuyahan, tetar sebut buat apa namanya ngaruh gitulah. Artinya poin pentingnya artinya ya bersungguh-sungguh lah dalam beramal. Jangan dikira kalau kita membangkang itu memadorotkan Allah. Jangan dikira kalau kita membangkang, melanggar gitunya apa yang Allah tetapkan itu memudaratkan Allah. Ya, semuanya kembali kepada dirinya. Nah, di sini ya poin mujahadahnya adalah ya bersungguh-sungguhlah dalam beramal soleh. Artinya harus betul-betul dipikirkan. Betul-betul dipikirkan, diperhitungkan, karena apapun yang dilakukan itu kalau yang buruk tidak akan memudaratkan Allah, kalau yang baik tidak memberi manfaat apa-apa bagi Allah. Semuanya hanya akan kembali
kepada dirinya, akibatnya berarti lahnya anu eta teh anu ieu malah anu naon teh malak bonteng mal jadi cabe, malak cabe mal jadi bonteng, alah eta bahasa Sunda. Malak nu goreng sebutna teh moal jadi hade, malak nu hade moal jadi goreng. Itulah intinya di sini ya. Bersungguh-sungguh lah, berarti kan bersungguh-sungguh itu berarti ya pikirkan, perhatikan ya dalam beramal, karena semuanya akibatnya itu hanya akan kembali kepada dirinya. Yang buruk tidak akan memadorotkan Allah, yang baik tidak akan memberi manfaat apapun bagi Allah. Nah, kemudian yang ketujuh ya sekarang nih. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum mazada zalika fi mulki syai'at. Kemudian poin ke-8 ini sebetulnya sepasangnya kebalikannya gitulah, poin ke-7 dan ke-8 isinya sama. Kalau yang poin ke-7 tentang kebaikan lah gitunya, poin ke-8 tentang keburukan. Yang ke-7 dulu sampai di sana barusannya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna. Andai ini pakai lau itu berarti itu tidak terjadi ya itu ya. Lau anna awalakum wa akhirakum. Andai saja terjemah bebasnya mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, kemudian dari golongan manusia wa insakum tambah dari golongan jin. Jadi pokoknya seluruh manusia lah. Di sini disebutnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian bukan hanya manusia, dari golongan jin juga, karena di dalam Al-Qur'an juga ada banyak ayatnya yang menyebut jin dan manusia, termasuk yang ini kan. Ayat UUD ayat undang-undang dasar bagi manusia dan jin. Ternyata itu ayat yang auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini UUD nih, undang-undang dasar nih. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, beribadah, untuk taat kepadaku. Di situ disebutnya jin dan manusia sama, berarti maksud tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk menghamba, taat, beribadah kepada Allah. Itu contohnya hanya sepasang Allah menyebut jin dan manusia. Berarti kan jin itu sama dengan manusia. Sama dalam hal seperti ini nih, kaitan di sini samanya dalam arti yang taat masuk surga, yang durhaka masuk neraka. Manusia dan jin sama dalam hal tersebut. Ya karena berdasarkan ayat tadi kan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, kan sama antara jin dan manusia. Kemudian di ayat ini yang Al-A'raf 179, walaqad zara'na li jahannama katsiron minal jinni wal insi. Insi itu insan, manusia. Ya sungguh sudah kami pastikan banyak dari jin dan manusia masuk neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam. Ya sungguh kami pastikan masuk neraka jahanam katsiron minal jinni wal insi, banyak dari jin dan manusia tuh. Ini ayat ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi menyebutkan manusia
banyak yang masuk neraka jahanam. Jin banyak yang masuk neraka jahanam. Nah, kembali ke sini nih. Jadi seluruh lah apa yang disebut barusan ya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin yang terakhir. Kanu ala atqaqal birojulin wahid. Mereka itu bertakwa. Mereka itu bertakwa. Ala atqaqal birojulin. Alah, ini terjemah bebasnya. Mereka itu bertakwa seperti satu hati, seperti satu hati seseorang. Nah, dalam penjelasannya di sini apa namanya, yang dimaksud itu seperti ada yang menyebutkan satu orang itu siapa? Rasulullah SAW. Anda ini ya maknanya, ini ada yang mengatakan demikian gitu ya. Ini andai seluruh manusia, seluruh jin disebutkan dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya bertakwa seperti ketakwaan satu, takwanya hati satu orang yang paling bertakwa yaitu Rasulullah. Nah, berarti sebenarnya seperti ini. Andai ini ketakwaan seluruh manusia, seluruh jin, takwanya selevel orang yang paling bertakwa yaitu Rasulullah SAW. Karena manusia yang paling bertakwa gitu ya, artinya level takwanya, derajat takwanya, tingkatan takwanya Rasulullah SAW itu kan entah di tingkatan mana gitulahnya kalau dibanding dengan selain Nabi. Nah, di sini aneh dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, artinya kan seluruh manusia, kemudian seluruh jin takwanya selevel dengan di sini takwanya hati satu orang. Siapa sih satu orang? Ya yang paling bertakwa lah siapa gitu ya. Nah, maka maknanya aneh derajat tingkatan ketakwaan semua manusia, semua dan semua jin itu sama nih kadarnya. Tadi apa namanya, derajatnya, tingkatannya dengan ketakwaan setinggi-tingginya seperti takwanya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya jadi demikian nih maknanya. Andai semua manusia itu ketakwaannya sama dengan derajat tingkatan level ketakwaan orang yang paling bertakwa. Tambah lagi gitulah dengan dari kelompok, dari golongan jin pun ketakwaannya sama seperti itu. Mazada zalika fi mulki syai'a. Nah, ini nggak akan menambah apa-apa untuk kerajaan Allah, untuk kekuasaan Allahnya, untuk mazada zalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak akan menambah sedikit pun itu fi mulki teh dari kerajaanku, dari kemahasempurnaanku. Artinya kalau kemuliaan Allah itu tidak bertambah gitulahnya. Kemuliaan Allah itu tidak bertambah andai manusia itu seperti ini. Seluruh manusia ditambah jin bahkan tadinya dengan takwa, dengan ketakwaan tingkatan yang tertinggi, itu tidak menambah kemuliaan Allah, enggak. Menambah keagungan Allah, enggak. Allah itu sudah maha segala-galanya, maha mulia, maha agung, ya maha segala-galanya. Nah, ini sejalan sebetulnya dengan kalau yang sebelumnya kan tentang apabila innakum lan tablughu, sesungguhnya kalian itu kalaupun berkumpul semuanya bersepakat untuk membahayakan, mencelakakan, memudaratkan Allah, nggak akan bisa. Yang tadi kayaknya dan sebaliknya, andai semua manusia bersepakat untuk memberi manfaat kepada Allah, akan bisa. Allah sudah tidak perlu. Karena Allah sudah maha sempurna. Kalau yang di banyak sih
Di surat Luqman yang di ayat seberapa? 11 itu kalau nggak salahnya, yang itu nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya karena kemusyrikan itu adalah dosa sangat dosa terbesar gitulah. La zulmun azim itu karena musyrik itu adalah dosa paling besar. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya tusyrik billah inna syirka nu mana tatanya nu walaqad ataina Luqmanal hikmata nah tuh akan ari keur butuh sok walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Nah ini ya, dan ketika kami ilhamkan, karena Luqman bukan nabi ya, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, yaitu anishkur lillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa mayashkur fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa bersyukur, nah ini itu untuk dirinya, untuk Allah nggak ngaruh, itulah nggak mengubah apapun tentang Allah. Semuanya wa mayashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafaro, barang siapa kufur nikmat nih. Ini kan dengan nikmatnya yang sebelumnya. Innallaha, itu betul kan itu teh? Innallaha ghaniyun, tah disebut ghaniyun teh maha kaya teh geus teu butuh, jeung urang mah teu butuh tidak butuh apapun. Allah maha kaya itu artinya ya di situ ya, innallaha ghaniyun itu Allah itu segala punya, tidak butuh apa-apa lagi, tidak butuh kepada siapapun. Nah termasuk sebetulnya Allah butuh nggak ketaatan dari manusia? Sebetulnya Allah tidak butuh ketaatan dari manusia, karena Allah sudah tidak ketaatan manusia itu ya, Allah tidak butuh ketaatan dari manusia, karena ketaatan manusia itu nggak akan ngaruh apa-apa bagi Allah. Makanya yang taat untuk dirinya, yang tidak taat untuk dirinya. Nah, ini perlu sebetulnya ya, ini perlu nih ditekankan gitu ya. Innallaha ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, Allah sudah tidak butuh apa-apa, Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Karena asalnya juga Allah sendirian. Kalau oleh Allah semua ciptaannya dihilangkan lagi, Allah kembali sendirian, ya kan Allah maha kaya. Pun gitu jalan tuh bisa sendirian, dia adalah bakal butuh, lemah, serba kekurangan. Itu kan manusia demikian. Kalau Allah itu ya maha segala-galanya. Kalau manusia tidak bisa sendiri karena manusia lemah. Kalau Allah kan maha gagah, maha kuat, maha perkasa, gak butuh kepada siapapun. Karena selain Allah itu kan seluruhnya ciptaannya. Sebelum Allah mengadakan seluruh ciptaannya, Allah kan asalnya sendirian. Bisa nggak hidup sendirian? Hiduplah katanya. Bisa nggak Allah hidup sendirian? Ya bisa, kalau semua ciptaannya mau Allah hilangkan, musnahkan lagi, tinggal dihilangkan semuanya, Allah kembali sendirian. Kenapa? Karena Allah tidak butuh apa-apa, Allah tidak perlu kepada siapa-siapa. Apalagi kalau kita bandingkan dengan manusia. Sementara manusia mana ada yang tidak butuh kepada pihak lain, apalagi kepada Allah tentunya ya. Mana ada manusia yang tidak perlu, tidak butuh kepada pihak lain, karena manusia itu lemah, mun Allah maha kuat. Karena manusia itu miskin, kalau Allah maha kaya. Ya tegoniun dia tuh butuh kesusahan deh Allah. Soal kemampuan Allah bisa melakukan segalanya sendirian.
Bahkan kan yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara alamin ini kan Allah menyatakan Allah itu Rabbul Alamin sendirian. Allah mengurus seluruh alam raya. Dibantu enten, siapa yang mau bantu? Nah ininya yang menjadi apa namanya substansinya gitu adalah manusia justru yang amat sangat butuh kepada Allah. Manusia perlu itu kepada Allah. Nah, karena bagi Allahnya andai dari manusia pertama sampai yang terakhir ditambah dengan semua itu apa namanya jin, kalau kadar ketakwaan semuanya itu seperti ketakwaannya hati seseorang. Nah, di sini yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Artinya kalau semua manusia itu semua manusianya semuanya itu tanpa kecuali, tambah dengan jin semuanya bertakwa dengan ketakwaan level tertinggi, ma zada zalika fi mulki syai'an, enggak ngaruh gitulah si ganguyahan cai laut cik orang Sunda mah sama sekali tidak berpengaruh. Nah ini kan menunjukkan bahwa ini redaksinya ini mana tersiratnya adalah gitunya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha segala-galanya, tidak akan bertambah mulia, bertambah agung karena ketaatan seluruh makhluknya, dan tidak akan berkurang segalanya tadinya apa namanya kemuliaannya, keagungannya dan sebagainya karena ketidaktaatan seluruh makhluknya. Bahkan seperti yang saya katakan barusan, andai Allah mau menghilangkan seluruh ciptaannya, ya bisa tinggal dihilangkan. Bisa nggak Allah hidup tanpa ini ciptaannya? Bisa, asalnya juga nggak ada. Ya karena Allah itu maha segala-galanya, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh apapun. Allah mau kusorangan ya cek Allah teh. Itulah kurang lebihnya ya sorangan. Semuanya mau saya hilangkan, tinggal saya hilangkan. Bandingkan dengan manusia, manusia bisa nggak demikian? Wah, manusia lemahnya bodoh, pasti lo bakal butuh. Manusia itu lemah, bodoh, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nah kalau manusia justru sangat memerlukan yang lain. Kalau Allah tidak perlu kepada yang lain. Nah maka poinnya adalah ketakwaan itu akan kembali kepada dirinya, atau akibatnya buahnya, hasilnya dari ketakwaan akan kembali kepada dirinya, seperti di surat Luqman tadi, wa mayashkur, barang siapa bersyukur, fa innama yashkuru linafsi, sesungguhnya hakikatnya bersyukurnya itu untuk dirinya, yang untuk dirinya itu adalah hasilnya, buahnya, akibatnya dari bersyukur. Untuk dirinya, bukan untuk Allah. Katanya poin penting katanya bahwa nah Allah maha segala-galanya, tidak butuh apapun, tidak butuh kepada siapapun. Ketakwaan seluruh makhluknya tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Kedurhakaan seluruh makhluknya, bahkan dengan sebesar-besar kedurhakaan yang bisa dilakukan oleh seluruh makhluknya, tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah. Ya Allah mah kita berdiri sendiri sebetulnya, karena itu berdiri sendiri teh sifat Allah teh yang dulu diajarkan berdiri sendiri teh. Tadi wujud kita bakon karena bagian lah. Nya etari sih Erik Voktesok. Itu Allah itu berdiri sendiri. Makna sebaliknya, ini kan berarti pelajaran bagi kita, justru manusia itu yang amat memerlukan kepada Allah. Manusia itu sangat perlu kepada Allah. Jangan tidak demikian. Jangan merasa lah itunya saya bisa sendiri, saya mampu sendiri tanpa bantuan Allah. Gak akan ada sebetulnya manusia yang demikian.
Nah, kita lanjutkan nih. Nah, itu poin ke-7 ya. Sekali lagi nih, kalau di sini redaksinya, wahai hamba-hambaku, wahai, ya ada hamba mah bukan hanya manusia sebetulnya kan. Wahai hamba-hambaku, andai saja dari, kalau sebut manusia kan, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, dari yang pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, ya, golongan manusia dan golongan jin, ya anggaplah seluruh makhluk nih, kanu ala atqal birojulin wahid minkum, bertakwa dengan kadar ketakwaan nah seorang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, maknanya kan bertakwa dengan ketakwaan setinggi-tingginya nih, seluruh makhluknya bertakwa kepada Allah dengan kadar ketakwaan setinggi-tingginya. Mazada zalika fi mulki syai'an, itu tidak menambah apapun atas kerajaanku. Gitu gitu. Ini yang harus sadar gitu kan. Manusia itu harus sadar, manusia tidak boleh lalai. Manusia itu justru makhluk yang lemah. Allah lah yang maha segala-galanya. Ya Allah, manusia itu makhluk yang itu betulnya lemah, bodoh, banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kezoliman. Nah, sekarang yang ke-8. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum. Ini mana sebaliknya, yang buruknya sekarang nih. Wahai hamba, lanjutkan dulunya. Mana qasad zalika fi mulki syai'an. Ya wahai hamba-hambaku, kalau saja dari makhluk, mungkinlah di sini jadi makhluk nih tepatnya nih ya. Andai saja dari makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir, seluruh manusia dan seluruh jin kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu durhaka, semuanya berdosa seperti sebesar mungkinlahnya sebesar manusia yang paling besar dosanya. Atau kalau seluruh makhluk gitulahnya, wahai hamba-hambaku, andai saja seluruh makhluk berdosa durhaka kepada Allah dengan sebesar-besarnya kedurhakaan yang bisa dilakukan oleh mereka, oleh seluruh makhluk. Tong kagok ya, jika Allah tanya kagok lah hiji dua jelema mah. Seluruh makhluk ini, bahkan manusia, jin, dan seluruh makhluk yang lain. Nah, seluruh makhluk Allah itu durhaka, berdosa dengan sebesar-besarnya. Dan kedurhakaan dan berdosa yang mereka bisa, gitunya kalau sebut seolah demikian, silahkan kalian mau berdosa sebesar apa, sebesar-besar dosa yang bisa kalian lakukan. Nah, seluruh makhluknya berdosa dengan kedurhakaan dan dosa seperti itu. Mana qasad zalika min mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi keagungan Allah, kemahabesaran Allah, semuanya tidak akan terkurangi. Ini sangat-sangat jelas gitunya, menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Itu yang oleh Allah diungkapkan itu dengan kata subhanallah. Nah, ternyata kan ini subhanallah ini kan menjadi salah satu kalimat zikir setelah salat wajib. Ya, zikirnya kan subhanallah yang 33. Kemudian kan alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ini tentang ininya nih ya. Kalimat-kalimat tersebut
tahmid tasbih, tahmid, takbirnya sebutannya takbir. Allahu Akbar. Aduh mengganing gitu nanti di gunung jebarek maghrib deh balik. Dadawanan atuh. Tahmid subhanallah itu ya, yang artinya adalah maha suci Allah. Itu kan terjemahnya demikian. Apa sih maknanya? Nah ini nih maknanya. Subhanallah, maha suci Allah itu Allah maha segala-galanya. Yang disebut maha suci itu artinya maha suci, maha bersih dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, apalagi kesalahan, keburukan, sekecil apapun itu nggak ada pada Allah. Sempurna itu Allahnya. Maha suci itu maha suci, maha bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala kekurangan, kelemahan, apalagi keburukan, kesalahan, kezaliman, nggak akan ada. Kalimat itu kan pernyataan subhanallah itu maha suci Allah. Demikianlah maknanya ya. Kalau terjemahnya kan maha suci Allah. Itu diucapkan apa namanya jeung hate bahasa Sunda mah. Mengucapkannya itu dengan hati penuh penghayatan penjiwaan yang sekaligus merupakan itu kan pengakuan kita kepada Allah. Pahalanya luar biasa padahal hanya mengucapkan kalimat seperti itu. Ini hadis yang ini nih ada kalimat-kalimat kata ungkapan lah yang barusan yang ringan untuk diucapkan tapi berat pada timbangan amalnya, artinya pahalanya sangat besar. Beres salat wajib di wirid heula atuh. Assalamualaikum gak jelong we. Karena jejer deui. Karena orak deui. Waduh no tadi neger euy. Jangucan papai deui galang teh. Itu ada hadisnya yang ada kali kata ungkapan yang ringan, mudah, artinya ringan, mudah untuk diucapkan. Anak kecil juga sekali bisa coba ucapkan subhanallah, anak kecil langsung bisa. Apa yang tadi subhanallah mau apa? Nah, di mana kalimat-kalimat tersebut itunya diantaranya oleh Allah ditempatkan zikir pada zikir setelah sholat wajib. Nah, hanya kan jangan hanya sebatas ucapan, tapi harus betul-betul jadi pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah itu subhanallah, Allah itu maha suci. Itu sangat disukai oleh Allah. Karena ininya secara umumnya Allah itu sangat menyukai orang yang suka memujinya. Karena Allah mah dipuji pantas. Pujian gitu, ingin dipuji. Iya benar itu Allah mah banyak sebetulnya Allah yang menginginkan pujian dari hamba-hambanya. Dan Allah sangat menyukai orang yang suka memujinya. Nah, dengan kalimat-kalimat demikian, karena itu isinya pernyataan, pengakuan. Lebar berarti sebutnya dah setelah sholat wajib teh wirid heula atuh ulah jogoh jelem gitu. Tidak itu jajar bisa kabawa ku lauk kumaha tuh. Itu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wah, ini maknanya luar biasa sebetulnya. Lebar buat apal moda untuk meninggalkan mengucapkannya kalimat-kalimat tersebut. Kemudian secara umum juga ada yang secara umum salah satu nih keutamaannya, barang siapa zikir setelah salat wajibnya dengan zikir yang tadinya diajarkan, sebetulnya nggak bebas zikir setelah salat wajib. Barang siapa zikir setelah salat wajib yang barusan lahnya yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar,
maka diampuni dosa-dosanya meskipun nih di dalam hadisnya itu meskipun sebanyak buih di lautan. Kalau nggak salah demikiannya ini nantinya redaksi nantinya pasti diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak. Tapi kan jangan dari anak kecil bisa, anak kecil juga kan diajarkan wirid dulu setelah sholat wajib, wirid mereka. Tapi dah anak kecil mah kosong disebut nanti kan, kosong lah ucapannya itu hanya sebatas ucapan. Nah kembali ke sini nih. Nah poin ke-8 nih ya, ini kebalikan dari poin ke-7 tadi. Kalau poin ke-7 itu hal kalau seluruh makhluknya itu bertakwa dengan setinggi-tingginya ketakwaan yang bisa mereka lakukan, itu tidak menambah kemuliaan, kekuasaan, kerajaan Allah sedikit pun. Yang poin ke-8 kebalikannya. Ya wahai hamba, tapi dimulai dengan seruan yang sama ya. Wahai hamba-hambaku, andai yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin, seluruh makhluk, cek Allah sekalian, kagok lah gitulah. Seluruh makhluknya ya berdosa sebesar-besar dosa yang bisa mereka lakukan, mana qasad zalika fi mulki min mulki syai'an. Ya, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ini luar biasa nih hadis ini nih ya, terutamanya ke arah benarlah Allah Maha Sempurna, yang artinya kan manusia justru yang maha kecil, manusia yang maha bodoh, manusia yang maha lemah. Kalau Allah maha kuasa, maha kuat, maha gagah, maha segalanya. Nah manusia lah yang kebalikannya. Nah, kita selesaikan nih ke-9, poin 9. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, nih 3 poinnya berarti awalnya sama demikiannya. 7 poin 7 tadi, poin 8, poin 9 sekarang nih awalnya sama demikian. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'atoituhu kulla insanin mas'alatahu ma laqasa zalika mimma indi illa kama yankusul makhitu iza udkhilal bahro. Nah sampai di sana poin ke-9 nih. Wahai hamba-hambaku, andai saja dari yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan manusia dan jin, ya bahkan seluruh makhluk sebetulnya kan, qamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri di satu tempat, berkumpul gitulah, semuanya berkumpul di tempat yang sama. Ini seluruh makhluknya, bukan hanya jin dan manusia nih. Kalau seluruh makhluk berkumpul di tempat yang sama, berada di tempat yang sama, berkumpul di tempat yang sama, fasa'aluni, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah. Lalu semuanya meminta kepada Allah. Kemudian aku memberinya. Aku memenuhi gitulahnya. Kulla insanin mas'alatahu, semua permintaannya. Mana qasad zalika mimma indi, hal itu apa yang aku berikannya untuk memenuhi semua permintaan tersebut, tidaklah akan mengurangi apa yang aku miliki, kekayaan itulahnya. Mana koso zalika mimma indi, semuanya itu apa yang aku berikan untuk memenuhi permintaan tersebut, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, atau tidak akan mengurangi apa yang aku miliki. Illa kama yankusul makhitu iza udkhilal bahro, kecuali, nah ini analogi ini, kecuali
Ini kekayaan Allah nih ya. Allah maha kaya dengan redaksi seperti tadi. Semua makhluk berkumpul di satu tempat yang sama, lalu semuanya meminta kepada Allah dengan permintaannya masing-masing, dengan sebesar-besar, sebanyak-banyak yang mereka bisa minta, kemudian oleh Allah dipenuhi semuanya. Maka yang Allah berikan untuk memenuhi semua permintaan itu tidak akan mengurangi dari kekayaan yang Allah miliki. Kecuali, nah ini nih, kecuali hanya seperti ini analoginya. Seperti sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam samudra lautan lalu diangkat. Nah, air yang nempel di jarum itulah sekianlah jumlah air berkurangnya. Jumlah air lautnya berkurang nggak? Berkurang. Sebanyak apa? Sebanyak air yang nempel di sebuah jarum. Ini lautan samudra, itu samudra, lautan seluruh dunia. Sebanyak apa sih airnya? Lalu dimasukkanlah sebatang jarum kecos, tengok pakai kecos atau jarum lawan pokoknya. Lalu dimasukkanlah sebuah jarum ke dalam lautan tersebut, kemudian diangkat. Air samudra lautan itu berkurang nggak? Berkurang. Sebanyak apa berkurangnya? Sebanyak air yang nempel di jarum tersebut. Kalaupun dikatakan berkurang, nah seperti itu kekayaan Allah itu berkurangnya hanya seru aja gitu begitu sama dengan enggak. Coba sekali lagi nih, kan analoginya demikian, seperti sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam air lalu diangkat. Air laut itu berkurang nggak? Berkurang, karena kan ada yang nempel di jarum tersebut, kan ada air yang nempel di jarum tersebut. Tapi kan secara umum itu seru aja atau gitu mah sama dengan gak berkurang kan. Ini kita bayangkan yang lebih jauh lagi nih. Yang lebih jauh itu yang ini, tentang ini. Itulah kekayaan Allah kan sekian. Coba sekali lagi kan gambarannya, kekayaan Allah itu ibarat samudra lautan seluruhnya yang ada di seluruh dunia. Lalu dicelupkanlah sebuah jarum, kemudian diangkat. Sebetulnya kan nggak berkurang apapun lah, masa dikatakan wah ini mungkin gitu jadi saat saya laut ya. Kalau air lautnya jadi berkurang, misalnya permukaan air laut itu turun misalnya semeter setengah, nah tampaknya ngurangan laut teh. Ya masa hanya dikurangi, itu berkurangnya sebanyak air yang nempel di sebuah jarum tadi. Kan sama dengan tidak berkurang sama sekali sebetulnya. Tidak akan mengurangi kekayaan yang Allah miliki. Nah, kita bayangkan yang lebih jauh seperti ini. Kalau rahmat Allah itu ada 100, dari yang 100 ini, rahmat Allah ini baru 1, itu Allah baru mengambil dan menggunakannya. Baru 1 dari 100 seluruhnya. Yang 1 ini Allah berikan ke seluruh alam raya, bukan hanya yang ada di dunia. Bukan hanya di dunia, di seluruh alam raya ini penuh dengan rahmat Allah. Nah, 1-nya itu sekian. 1 rahmat Allah itu bisa memenuhi seluruh alam raya, dari mulai menciptakan sampai nanti hari kiamat. Rahmat Allah yang 1 itu cukup. Allah tidak akan mengambil rahmat kedua sampai hari kiamat. Cukup rahmat Allah yang 1 itu untuk seluruh alam raya. Tidak akan mengambil rahmat yang kedua untuk ditambah, karena ini cukup sampai hari kiamat. Nah, yang 99 itu
Sisanya lah banyak sisa 88 yang sisa lah gitunya. Nah, yang 99 itu semuanya kan ada 100 buah itulah rahmat Allah itu ada 100 buah. Yang 99 itu masih utuh berarti karena memang tidak akan digunakan sampai hari kiamat. Dengan rahmat Allah yang satu ini sudah cukup. Yang 99 hanya akan Allah berikan kepada penghuni surga. Tak kekayaan Allah diberikan seluruhnya kepada penghuni surga. Wah, matak bener ya, matak ya bener lah kalau ada hadis yang menyebutkan surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, tidak pernah ada pikiran yang mampu menjangkau menggambarkannya. Sehebat apapun, wah indah surga, wah bahagia, itu hanya yang bisa terpikir oleh manusia yang kemampuannya sangat rendah. Kalau kita membayangkan bidadari surga si genaonnya pokoknya mah jauh aja nu aya ayeuna bidadari surga teh sudah jauh aja nu aya nu ayeuna ya mah kieu ya redaksinya selendang asal kerudungnya andai saja kerudung bidadari surga itu dihadirkan ke dunia, maka apa namanya kalau nggak salahnya aroma harumnya itu akan memenuhi seluruh apa namanya ya seluruh ruang itu dari ufuk barat sampai ufuk timur. Siga kumaha coba bidadari sok bayangkeun itu hanya sebatas yang mampu terbayang oleh manusia. Sakitu berarti kebayangan lagi karena kemampuan manusia akal manusia sangat rendah. Nah, ini kekayaan Allah itu seperti ini. Kekayaan Allah itu dibagikan kepada ini seluruh makhluk berkumpul gitu bareng itulah. Seluruh makhluk itu berkumpul bareng bersamaan, semuanya mengajukan permintaan kepada Allah sebanyak yang mereka inginkan. Sebesar yang mereka inginkan, lalu oleh Allah dipenuhi semuanya. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Kecuali hanya seperti ilahnya berkurangnya air laut di seluruh samudra lautan ini ketika dicelupkan sebuah jarum ke dalamnya lalu diangkat. Tah sakitu berkurang nanti. Berkurangnya itu sebanyak air yang nempel di jarum tersebut. Ya itulah kekayaan Allah dan nanti semuanya akan diberikan hanya kepada penghuni surga. Surga benar-benar mau kabayang. Yang 9 punya gambarannya tadilahnya ya yang satu ini kan rahmat Allah yang satu ini ya inilah alam raya ini dengan rahmat Allah yang satu. Ya inilah seluruh alam rayanya, di mana seluruh alam raya ini hanya dengan rahmat Allah yang 199 hanya bagi penghuni surga. Sementara penghuni surga kan sedikit karena manusia dan jin itu sama, manusia dan jin lebih banyak, jauh lebih banyak yang masuk neraka. Rahmatnya 99, penerimanya hanya sedikit. Wah, berlimpahnya seperti apa berarti nanti kekayaan penghuni surga. Kenikmatan penghuni surga. Seperti ini diantaranya bisa dijadikan gambaran. Kekayaan Allah yang ia miliki akan diberikan seluruhnya kepada penghuni surga. Padahal nih di hadis urusannya, kalau Allah memenuhi permintaan seluruh makhluknya tidak akan mengurangi kekayaan yang ia miliki kecuali seperti berkurangnya air laut ketika sebuah jarum dicelupkan lalu diangkat. Berkurangnya sebanyak air yang nempel di jarum. Yang terakhir nih bab nih. Poin terakhir. Nah, kurang lebih demikiannya berarti kita bayangkan berarti
kekayaan Allah yang tanpa batas, berarti kan kekayaan Allah yang jumlahnya banyaknya tanpa batas, itu semuanya akan Allah berikan hanya kepada penghuni surga. Itu pastilah nggak kebayang gitu, kayaknya kaya itu dalam arti apa namanya, kaya bukan kayak mirip. Jadi di surga itu semua orang akan menjadi kaya karena hartanya sangat banyak, pemberiannya saja tanpa batas lah di surga. Yang terakhir nih, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghairu zalika fala yalumanna illa nafsah. Nah, ini poin terakhirnya, poin ke-10 nih. Wahai hamba-hambaku, ini penutupnya nih ya, firman Allah nih. Allah berfirman seperti ini nih di seruan terakhirnya, seruan terakhir nih. Di seruan terakhir, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya innamahiyya, sesungguhnya ini domir sya'ni, itu domir sya'ni namanya. Sesungguhnya dia a'malukum, seluruh amal-amal kalian, siha lakum, aku akan menghitungnya. Bahasa lainnya kan di bahasa Arab dihitung, jadi hisab dihitung, arti hisab dihitung. Kalau di madrasah diniyah, pelajaran berhitung belajar apa? Belajar hisab namanya. Ya wahai hamba-hambaku, hanyalah, pastilah nih nama gitu ya. Pasti tidak bisa tidak, moal henteu bahasa Sunda nama, pasti yakin nih. Hiya a'malukum uhsihalakum, aku pasti akan menghitung, menghisab seluruh amal kalian. Nah, itulah terjemah bebas lah. Innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal kalian itu seluruhnya uhsihalakum, aku pasti menghitungnya, menghisabnya bagi kalian. Summa wafikum iyaha, kemudian aku memberikan balasannya. Tidak ada amal yang tidak dihisab, berarti tak garis bawahi, tidak ada amal yang tidak dihisab dan diberi balasan. Bukan hanya tidak ada amal yang tidak dihisab dan tidak ada yang tidak diberi balasan. Bahkan ya ini sering, makanya ayat ini terbawa nih ya. Famayyamal miskola zarrotin, miskola zarroh, barang siapa beramal sekecil apapun kebaikan, amal soleh, ya roh, pasti ada balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yang keduanya ya roh. Ini ayat ininya sejalan, artinya bisa sebagai penjelas bagi ayat tadi. Ya, wahai hamba-hambaku, pastilah tidak bisa tidak, ini satu kemestian bahwa seluruh amal kalian itu akan aku hitung, akan aku hisab. Summa uwafikum iyaha, kemudian aku akan memberi balasannya untuk kalian, balasan ganjaran. Aku akan memberikan balasannya. Ya, balasan ganjaran itulahnya bagi amal-amal tersebut. Nah, sampai di sana satu poinnya, ini poin 1, ini satu poinnya, poin terakhir, poin ke-10 koma itu sampai di sana. Faman wajada khairon falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan suatu kebaikan maka yahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah.
Barang siapa yang mendapatkan suatu kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalik, sebaliknya, barang siapa mendapatkan selain dari kebaikan ya, atau mendapatkan keburukan lah gitunya. Nah, barang siapa yang mendapatkan keburukan, fala yalumanna ila nafsahu, maka janganlah sekali-kali mencela, mencaci, memaki-maki kecuali dirinya sendiri. Salahkanlah diri sendiri berarti. Apabila mendapatkan keburukan, salahkanlah diri sendiri. Nah, kita sampai di sana selesainya bab mujahadah. Dari awalnya ini kan hadis terakhir tentang mujahadah, sinonimnya, muradifnya, persamaan katanya jihad, artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, ditutup dengan hadis ini ya, hadis ke-17 nih oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam semuanya ada 10 poin kan. Nah, di setiap poinnya itu sebetulnya sangat terasa mujahadahnya, menekankan untuk bersungguh-sungguh. Jadi termasuk yang terakhir, bersungguh-sungguhlah dalam beramal, karena semua amal kalian itu pasti aku hisab. Dan pasti aku beri balasan. Barang siapa naik beda apa namanya, beda masalah gitu atau apalah gitu ya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Barang siapa mendapatkan keburukan, jangan sekali-kali memaki-maki, mencaci, mengumpat kecuali dirinya sendiri. Ya, artinya kan jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Kalau mendapatkan keburukan, ngenteng, mencek orang mengaca. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pihak lain, apalagi itu menyalahkan Allah. Ya, fala yalumana, jangan sekali-kali mencaci, memaki-maki, mengumpat, memarahi, kecuali marahilah, maki-makilah diri sendiri. Ya, apabila mendapatkan keburukannya, karena keburukan itu, ya itulah, tetap saja nih, kalau dengan kalimat sebelumnya, itulah buah dari amal kamu sendiri. Masa dari Allah? Kan Allah yang tadi yang menghukumi amal manusia, yang menghisab, yang memberi balasan itu Allah. Itu dari Allah. Apanya itu kan? Itu dari Allah. Balasannya. Maka ya salahkanlah diri sendiri. Kalau mendapatkan keburukan, kenapa menyalahkan orang lain? Ya, apalagi menyalahkan Allah. Tosah berestah berartinya bab mujahadah. Ini kembalinya, ini terakhirlah penutup tentang mujahadah nih ya. Kita kembali ke makna bahasa yang tadi. Mujahadah itu muradifnya, sinonimnya, persamaan katanya adalah jihad, artinya bersungguh-sungguh. Dan ini memang sangat dituntut oleh Allah. Manusia itu bersungguh-sungguhnya dalam beragama Islam, mengamalkan dan menjalankannya. Ternyata musuhnya itu adalah al-hawa. Musuhnya itunya yang menghalangi, yang menahan-nahan, yang menghalangi lah itunya, merintangi al-hawa. Sehingga didefinisikanlah mujahadah itu apa? Fatmun nafsi anil ma'lufat, menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari pengaruh buruk al-ma'lufat, yaitu al-hawa, hawa nafsu atau kahayang dan karsab. Tosah berestah nyebabun fil mujahadah. Cukup panjang ternyatanya, karena hadisnya juga cukup banyak, ada 17.
Alah ini bab berikutnya nanti nih kisi-kisi we ya mah. Kisi-kisi ini untuk pertemuan yang akan datang bab berikutnya bab ke-12. Babul hasi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Alah berat lagi ternyata nih. Bab anjuran, dorongan, nah mending sangat ditekankan. Itulah bab sangat ditekankan untuk mempersiapkan diri dengan banyak beramal soleh di akhir umur. Nah judulnya tuh gitu lagi. Ini hadisnya ada. Nah ini ada 5 nih kalau yang ini nih bab ke-12 nanti ini hadisnya ada 5.